Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia beliau sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian, sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf jika mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan melakukan diseminasi atau penyebaran informasi mengenai budaya positif. Ini bukan sekedar untuk melengkapi tugas saya, namun insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga nanti dapat kita terapkan juga di sekolah kita atau kelas. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah siang, supaya kita lebih semangat, nanti kalau saya bilang SDN 55 Payakumbuh, jawabnya luar biasa, Allahu Akbar. Ya Bapak Ibu? Baiklah, SDN 55 Payakumbuh, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai saja. Materi kita hari ini adalah budaya positif. Sebelum kita lanjut mendengar kata-kata budaya positif ini, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semuanya? Ya, kebiasaan baik, ya Bu. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif, tentunya berhubungan dengan hal-hal yang baik. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah menciptakan budaya positif dengan cara yang pertama, membuat kesepakatan kelas menuju kesepakatan bersama. Yang kedua, menumbuhkan disiplin positif di sekolah dengan penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer melalui segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan yang keempat, mengutamakan kebutuhan dasar murid dalam mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti halnya kita ketahui bahwa kurikulum kita sekarang ini tujuan atau muaranya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukur kegiatan kita ini berhasil atau tidaknya, yang pertama kita dapat nanti membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian tumbuhnya motivasi internal pada murid. Kemudian tumbuhnya nilai-nilai kebajikan universal pada murid. Guru dapat menempatkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah melalui penerapan segitiga restitusi. Terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar murid dalam pembelajaran. Ini dia pembahasan kita, budaya positif. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif khususnya di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Kita adakan semacam percobaan. Bapak Ibu bisa berpasangan dengan teman di sebelahnya. Ada A dan B, anggap kita A, teman kita B. Begitupun sebaliknya. Sobeklah secari kertas kecil, mungkin bisa cari kertasnya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Apa kira-kira? Tidak usah tahu temannya kan? Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga.
dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B atau teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kita anggap yang di kepalan tangan ini sangat berharga untuk kita. Disuruh oleh teman kita membukanya. Kira-kira kita mau atau tidak? Ini berharga untuk kita. Tidak ya Bapak Ibu ya? Jadi pertanyaannya, apakah Anda atau B, teman Anda tadi, membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasannya? Bisa jadi teman kita tadi membuka. Bisa jadi ada yang membuka, ada yang tidak. Iya. Kemudian, apakah Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu membuka kepalan? Itu juga. Apa alasannya? Kalau ada yang membuka, apa alasannya? Kalau ada yang tidak mau membuka, apa alasannya? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Tentunya diri kita sendiri. Nah, jadi apakah kita mau membuka kepalan tangan kita atau tetap mempertahankan hal yang menurut kita berharga di dalam genggaman kita ini? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Mau bagaimanapun orang mempengaruhinya, seperti yang tadi, mau dihardik, mau orang merayu, tapi kontrol diri kita terletak pada diri kita sendiri. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Itu artinya sesuatunya itu berasal dari diri kita sendiri atau berasal dari internal kita sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian disiplin. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita, Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau itu Kehadiran, Bapak Ibu. Ya, ada yang lain Bapak Ibu. Tepat waktu ya Bu. Tepat waktu. Jadi selama ini, ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang adalah menghubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kata beliau, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya sejalan dengan yang kita praktekkan tadi, seharusnya disiplin itu timbul dari dalam diri kita, dari internal diri kita, bukan karena orang lain. Dan dapat kita simpulkan, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, bukan karena orang lain, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Ini artinya disiplin itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Lanjut, pembahasan kita kali ini ada 5 poin. Yang pertama, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang kedua, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita masuk ke yang pertama, teori motivasi perilaku manusia.
Jadi manusia itu melakukan suatu perbuatan atau tindakan itu karena ada 3 sebab Bapak Ibu, atau 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama halnya dengan anak kita. Mereka datang ke sekolah tidak terlambat karena hanya menghindari hukuman. Itu artinya motivasinya berasal dari luar, eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Itu juga motivasi eksternal atau dari luar. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu artinya berasal dari diri mereka sendiri, baik kita ataupun murid-murid kita. Kira-kira mana yang paling bagus Bapak Ibu? Motivasi internal. Ya, yang paling bagus adalah internal. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, dari dorongan dari dalam diri kita sendiri. Baiklah, kita lanjut poin berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawaban yang paling tepat tentunya untuk keselamatan. Atau mungkin ada juga orang yang mengatakan supaya tidak kena razia. Tapi yang paling tepatnya adalah untuk keselamatan. Ada atau tidak ada pun razia atau polisi, kita memakai helm untuk keselamatan diri kita. Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Untuk kesehatan dan keselamatan. Itulah yang keyakinan Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini nilai-nilainya universal atau menyeluruh. Bukan yang SD55 saja mengatakan keselamatan itu memakai helm itu untuk keselamatan, tapi semua orang di luar sini, di luar daerah ini, bahkan se-Indonesia, sedunia mengatakan kalau memakai helm itu untuk keselamatan. Itu yang disebut dengan kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini yang dari internal tadi. Kalau kita yakin apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita, untuk kebajikan kita, akan timbul motivasi dari dalam diri kita. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Begitu juga dengan murid kita. Tahapan menciptakan program kebajikan adalah yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Mungkin ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Buatlah poster atau muat di sosial media. Mungkin kalau kita yang di kelas bisa dipajang di dinding-dinding kelas kita. Kemudian ini prosedur pembentukannya. Ini mungkin sudah sama-sama kita praktekkan, bisa Bapak Ibu baca. Jadi keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Kalau di kelas berarti kita sepakati dengan murid-murid kita di kelas. Jadi untuk keyakinan kelas pada poinnya ini bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Tidak usah terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak maka warga sekolah atau murid akan sulit mengingatnya sehingga sulit untuk dijalankan. Contoh keyakinan kelas. Ini contohnya untuk kelas 1. Contohnya adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita sifatnya kata-katanya bersifat positif. Tidak ada yang mengandung kata-kata tidak atau dilarang.
Contohnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Berarti di dalam itu nanti ada tersirat tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek teman, begitu. Jadi untuk keyakinan kelas ini kata-katanya kata yang positif. Ini dia perbandingan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan mungkin kata-katanya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu artinya kita punya tanggung jawab. Maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu kalau peraturan. Kalau untuk keyakinan kelas, masuk ke menghormati orang lain. Termasuk sampai ke bawahnya. Jangan berlari di kelas. Itu keyakinannya nanti untuk keselamatan dan keamanan. Kita lanjut poin berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kita sebagai guru kita nanti juga hubungkan dengan murid kita. Di antaranya ini adalah makanan, minuman, pokoknya sesuatu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Murid-murid butuh kasih sayang atau perasaan diterima di sekolah. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi ini kebutuhan dasar, baik kita sebagai guru, manusia ataupun murid. Jadi jika ada murid kita yang berperilaku yang kurang baik, bisa jadi salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalnya ada murid yang sering cari perhatian, berarti mungkin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya dia tidak mendapatkan itu. Makanya dia mencari-cari perhatian di sekolah. Atau ada murid kita yang sering permisi keluar. Mungkin itu kebutuhan dasar kebebasannya yang belum dia dapatkan. Jadi sebenarnya perilaku buruk, perilaku tidak baik dari murid kita itu adalah karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Salah satu kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kita lanjut poin berikutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu artinya posisi gurunya itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, atau mungkin kita sering di kelas mengatakan, ibu udah capek mengajarkan, udah kasihan kalian ya ibu. Itu adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menjudge anak seperti itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ini mereka melakukannya dengan tiba-tiba. Misalnya, kita kan sudah buat kesepakatan kelas. Ternyata ada anak yang masuk terlambat. Dengan tiba-tiba kita guru punya ide harus membersihkan WC, itu namanya penghukum. Kalau kesepakatan kelas, kalau dilanggar ini konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau penghukum itu biasanya tiba-tiba saja. Nah ini dia posisi yang ketiga itu teman. Biasanya kalimatnya seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu salah satu contoh kalimatnya. Dan posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah posisi yang paling ideal kita sebagai guru, yaitu di posisi manajer. Mencari solusi atau penyelesaian masalah dengan anak, dengan melibatkan pendapat anak, bukan pendapat kita sendiri. Ini agak kurang kelihatan ya Bu. Jadi ada 3 buah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Secara umum bedanya adalah yang tadi, hukuman itu bersifat tiba-tiba,
tanpa direncanakan, tidak ada kesepakatan dahulu dengan murid. Kalau konsekuensi sesuai kesepakatan kita, contohnya bagi yang terlambat membaca surat Al-Fatihah, anak sudah tahu itu. Jadi mereka kalau terlambat sudah tahu mereka akan membaca Al-Fatihah. Itu kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, kita akan bahas lebih mendalam nanti. Kita mencari solusi bersama dengan anak. Kita mendengarkan pendapat anak. Jadi yang paling ideal itu adalah restitusi. Ini lanjutan yang tadi. Jadi kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama, membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini dia segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di langkah ini nanti kita bisa menanyakan anak, seperti kemarin sudah saya lakukan, ada anak kita yang terlambat, kita bertanya kenapa dia terlambat. Lalu kita kasih dia penguatan. Tentu setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah itu kita lanjut langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bertanya kepada anak, kenapa bisa terlambat? Kenapa kamu melakukan ini? Ada cara yang lebih efektif untuk memperbaikinya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini dia tahap-tahap yang tadi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi intinya di sini kita harus bisa membangkitkan semangat anak, mendorong anak supaya motivasi internalnya bisa keluar, bukan karena paksaan, bukan karena takut hukuman. Ya, kita sampai kesimpulan. Jadi menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan dapat membuat murid lebih mandiri, bertanggung jawab, mampu memperbaiki masalahnya, dan memiliki karakter yang kuat. Posisi guru idealnya adalah di posisi manajer. Jadi kalau untuk permasalahan anak, idealnya kita melakukan restitusi seperti yang kemarin. Si Radit ditanyakan kenapa terlambat, karena dia tidur larut malam, main HP. Jadi kita tanyakan ke anaknya itu, gimana kira-kira caranya supaya Radit tidak terlambat bangun lagi? Dia jawab, tidak main HP lagi Bu, sampai larut malam. Berarti dia yang mencarikan solusinya sendiri dari dalam dirinya sendiri. Bukan kita yang menghukum atau menghakimi anak tersebut. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita terapkan untuk membangun budaya positif di kelas atau sekolah kita. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Saya salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.